Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Catatan Demokrasi. PPKM sudah bertransformasi kembali menjadi PPKM level 4. Memang banyak kelonggaran di lapangan, tapi tetap menuai pro dan juga kontra. Bahkan ini tujuannya untuk memberikan ruang gerak bagi masyarakat, bagi UMKM, kemudian bagi pelaku usaha juga ya Maria. Keseimbangan antara kesehatan dan juga ekonomi. Tapi yang menarik perhatian dari sejumlah relaksasi ini adalah dengan dibukanya sejumlah warung makan, kemudian juga restoran, kafe hingga pukul 8 malam dengan catatan makan dibatasi hanya 20 menit saja. Bisa 20 menit, bisa, yakin saya bisa. Ini ya makannya cepet bisa. Yang ngomong langsung Presiden Joko Widodo, kita dengarkan bersama. Saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021. Namun, kita akan melakukan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan pelaksanaan yang ekstra hati-hati sebagai berikut. Pasar rakyat yang menjual selain kebutuhan pokok sehari-hari bisa buka dengan kapasitas maksimum 50% sampai dengan pukul 15. Pedagang kaki lima, toko kelontong, agen atau outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha-usaha kecil lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21. Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai pukul 20 dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung 20 menit. Kapasitas di rumah makan dibatasi hanya 3 orang maksimum, kemudian waktu makannya 20 menit. Mendagri sih bilang ya Tito Karnavian menyatakan bahwa di luar negeri sudah banyak hal seperti itu. Tapi di Indonesia kita heran. Maria mungkin tahu jawabannya ini. Mulai saat menyuap pertama, saat duduk, atau saat nyentong nasi pedagangnya. Dihitung mulai dari kita duduk, Andro. Tapi Bener, permasalahannya cukup nggak sih waktu 20 menit? Jangan-jangan kemudian yang terjadi nanti seperti ini. Kita lihat. Permisi Mbak, waktu makan Anda tinggal 1 menit. Ya Allah bentar Mbak, aduh panas banget ini kan bakso, aduh nggak boleh ditiup Mbak, Pak Mali. 4, 3, 2, 1. Mas maaf ya, udah 20 menit ya. Ini Saya punya cepetane. Ya ini sih adalah bisa-bisanya netizen plus 62 lah ya Andre. Gak ada Idenya buntunya. banyak, kreatifnya Soal banyak. kreativitas semuanya bisa diaplikasikan di lapangan. Tapi paling tidak bentuk sindiran-sindiran seperti itu apakah nanti kejadian di lapangan. Jangan-jangan sudah mendekati countdown-nya Satpol PP datang. Belum juga dimakan, belum habis menunggu. Jadi catatannya adalah bagi Anda yang makannya lambat, lama, mending di rumah saja. Puas, Ya kan? mau nambah Puas, nasi di benar. rumah bebas. Tapi ternyata PPKM yang diperpanjang ini menuai beragam reaksi ya Maria. Kemarin ada aksi bukan? Ada aksi yang dilakukan bahkan di sejumlah daerah, di Bandung, di Banten, Jawa Barat, di Ambon yang bahkan sudah berlangsung. Aksinya ini bahkan sejak PPKM darurat hingga perpanjangannya hari kemarin. Kita simak beberapa aksi di sejumlah daerah ini. Sampai yang berani Korea dan Rafael Almater, pukul dia.
Ya, selain dengan demo-demo betul. yang seperti itu ya Andro, yang kemudian berakhir ricuh, tapi juga ada juga aksi-aksi yang digelar masyarakat dengan menolak PPKM, tapi dengan cara-cara yang unik. Cara yang unik, karena kalau menyampaikan aspirasi sah-sah saja, bahkan pemerintah membuka ruang itu sebesar-besarnya. Tapi kalau demo yang berikut ini caranya gimana? Ini biasanya ibu-ibu nih yang demo seperti ini. Liwetan pemirsa, Wah, seperti apa? Ini dia, kita simak ini bersama. demonya ya. Wah, teteh asup YouTube, aduh mantap. Wis. Mantap. Oh lah, siap. Kalau sudah yang namanya perut, kalau sudah terisi dijamin semua aspirasi akan sampai dengan tenang dan juga didengarkan oleh pemerintah dengan bijak. Tadi kan sambil makan, sambil Pak butuh mana bansosnya, Pak mana BST-nya, mana beras 10 kilogramnya. Bisa langsung disampaikan sambil makan. Sanggup makan itu dilaksanakan oleh sejumlah pedagang, kemudian juga pelaku usaha. Tapi beberapa waktu lalu juga ada seruan aksi menolak PPKM yang digelar oleh sejumlah mahasiswa. Judulnya sih adalah seruan aksi endgame. Nah, ini juga kemudian turut mendapatkan komentar dari pemerintah, dari Mahfud MD yang menyatakan bahwa jangan-jangan ini adalah sekelompok aksi yang memang tidak murni. Kan tidak aksinya nggak jadi Pak 24 Juli. Kok keluar statement ada kelompok murni dan juga tidak murni Pak Mahfud MD? Kita simak bersama pernyataan lengkapnya berikut ini. Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Tadi ada kelompok yang murni tadi, lalu ada kelompok yang tidak murni. Dia masalahnya itu hanya ingin menentang aja, memanfaatkan situasi. Apapun yang diputuskan pemerintah diserang itu ada yang seperti itu. Oleh sebab itu kita harus hati-hati karena yang seperti ini, kelompok yang tidak murni selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Aksi demonstrasi secara fisik yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan, membahayakan keselamatan masyarakat, serta melanggar hukum, pemerintah akan melakukan tindakan tegas. Ya, menarik untuk kita elaborasi hal ini, Andro. Betul, langsung di meja catatan demokrasi sudah hadir sejumlah narasumber kita. Kita sapa yang pertama, Bang Fadlizon, anggota DPR. Selamat malam. Dan juga ada Bang Saidu, analis kebijakan publik. Selamat malam, Bang. Sehat? Sehat. Merdeka. Manusia merdeka. Kemudian saya ucapkan selamat kepada Valdo Maldini yang sudah menjadi staf sus Mensesnek Pratikno. Seragamnya udah putih loh ya, luar biasa nih Valdo. Selamat bro. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kritis kan, Du? Sudah di ring 1 loh, Du, sekarang. Insya Allah. Bang Emmanuel Ebenezer. Wah, ini ketua relawan Jokowi Mania dan juga aktivis 98. Selamat malam. Selamat malam. Bang Nul. Mas Andrew, Mbak Maria. Sehat ya, Bang? Selamat malam. Nah, Alhamdulillah sehat. Nanti boleh mic-nya digunakan juga. Saya mau langsung ke Bang Fadlizon dan juga Bang Saididu. Kita ke Bang Fadlizon terlebih dahulu. Bang, seruan kemarin sempat ada tajuk Jokowi Endgame ternyata tidak terbukti sama sekali di lapangan. Aksi pada tanggal 24 yang kabarnya tuntutannya adalah menolak PPKM diperpanjang, nggak ada itu. Menurut Bang Fadli, gimana Bang? Ya, kita harus melihat bahwa adanya aksi, reaksi dan sebagainya ini adalah sebuah proses ya di dalam masyarakat, apalagi masyarakat demokrasi yang dinamis. Kita lihat masyarakat di Bandung, di Ambon tadi di dalam footage itu memperlihatkan bahwa itu adalah bagian dari perasaan-perasaan, keadaan-keadaan realitas di lapangan. Bahwa ada pasti plus minus di dalam setiap kebijakan. Karena itulah menurut saya di dalam mengambil kebijakan kita memang perlu ada masukan-masukan dan kritik-kritik ya. Sehingga kebijakan itu betul-betul tepat gitu. Yang pertama adalah getting institution right. Institusi-institusi itu harus tepat. Dan getting intervention right. Jadi intervensi itu harus tepat juga. Karena kalau tidak tepat akan mengganggu yang lain dan saya kira kita pasti mempunyai tujuan yang sama. Tujuan yang sama kita adalah bagaimana kita mengendalikan, meredakan pandemi COVID ini. Dan kalau kita lihat pandemi COVID ini penanganannya di mata masyarakat ya tentu banyak juga masukan dan kritik yang cukup tajam. Ketika terjadi pengetatan misalnya, ketika darurat tidak diikuti dengan kompensasi ya
kompensasi ini penting karena banyak sekali yang terdampak. Para pedagang pasar, pedagang kaki lima, pedagang tradisional, UMKM yang di kuliner dan sebagainya. Terlalu banyak ya yang terkena. Jadi di dalam komunikasi politik dan komunikasi publik kan yang paling penting dari sisi pemerintah yang memegang institusi dan juga melakukan intervensi, di situ perlu ada integritas. Dan integritas ini yang mungkin dipertanyakan karena antara satu menteri dengan menteri lain ini bisa berbeda-beda. Ya, pendapatnya, pernyataannya, nggak usah kita ulas lah di sini. Itu jelas sekali saya kira. Bang Fadlizon, karena kalau kita lihat memang seruannya kan sebenarnya ada. Terus sejumlah pemerintah juga memberikan pendapatnya masing-masing. Sejumlah petugas kepolisian, TNI dikerahkan ratusan ke masyarakat. Justru itu karena masalah integritas itu juga menjadi persoalan. Ini yang membuat akhirnya kita tidak tahu kebenaran dari semua itu. Pergerakan di bawah kan nggak ada tapi. Itu dia yang saya kritik juga ya di dalam Twitter saya. Memangnya tidak ada intelijen. Sehingga kemudian bisa ada kehebohan seperti itu, pengerahan aparat seperti itu. Kan harusnya ada satu protap, ada stage gitu. Kan ini bikin malu dunia intelijen aja. Ya. Jadi menurut saya aksi itu sesuatu yang biasa, bukan tindakan kriminal. Kok sampai bikin malu dunia intelijen, Bang? Ini kan sebagai upaya antisipasi, Bang Fadli. Loh iya, artinya dalam itu kan harus ada kirkanya, perkiraan keadaan dan sebagainya, bacaannya dan sebagainya, itu kan harus ada dong. Jadi kalau misalnya demonya itu kecil, protapnya seperti apa, kan bisa ditangani oleh Polsek, kalau agak besar oleh Polres, oleh apa, ada yang itulah. Sekarang ini kan semua campur baur tidak jelas. Bahkan pejabat-pejabat tinggi pun mengomentari tentang demo itu. Demo itu biasa saja. Harus dianggap sebagai bagian dari aspirasi masyarakat yang dijamin oleh undang-undang. Bahkan Pak Mahfud MD kemudian juga sempat mengatakan bahkan ini bisa jadi dalangnya adalah memang kelompok-kelompok tak murni. Maksudnya? Kelompok apa? Kelompok-kelompok tak murni. Lah itu dia, itu kan menciptakan satu polemik baru. Siapa yang disebut dengan tak murni? Murni itu apa? Tidak murni itu apa? Bang Nul perlu menjawab ini, perlu membantu kelompok tak murni sama kelompok murni yang dimaksud oleh Menko Polhukam Mahfud MD, Bang Nul. Ya, saya rasa apa yang disampaikan Pak Mahfud, karena saya bukan juru bicara presiden juga, kemudian saya juga bukan juru bicara pemerintah. Saya punya keyakinan tersendiri berkaitan dengan demo endgame 24 kemarin, apa yang disampaikan Bung Fadli benar. Jangan juga terlalu reaktif melihat sebuah reaksi di bawah seakan-akan kita menghadapi persoalan yang sangat besar. Ya ini yang menjadi kekhawatiran kita juga. Karena saya lihat narasinya sama persis seperti narasi pandemi hari ini. Ada narasi ambulan di mana-mana, membuat teror masyarakat yang begitu gila. Kemudian ada narasi rumah sakit full dan sebagainya. Saya rasa yang harus dikhawatirkan itu adalah hari ini bukan soal demo. Tapi persoalan mafia vaksin, kemudian mafia obat, yang sampai detik ini sebenarnya Presiden sudah melihat nyata di lapangan. Ketika Presiden melakukan ngecek di lapangan, ternyata benar apa yang dilihat Presiden dan itu diketahui Presiden langsung bahwa fakta berkaitan dengan obat-obatan tidak ada. Nah, harusnya kawan-kawan yang hari ini ingin melakukan demonstrasi atau melakukan kritik terhadap pemerintah, lawannya itu bukan Jokowi hari ini. Lawan kita ini hari ini adalah mafia vaksin, tapi mafia kan obat. Tapi kan ada salah satu poinnya menuntut agar pemerintah memikirkan kesejahteraan mereka di tengah ekonomi yang terpuruk seperti itu. Itu salah satu poin yang disampaikan oleh dijawab oleh Presiden tadi. Dan itu sudah dijawab oleh Presiden tadi bahwa dampak memang PPKM darurat ini mempunyai dampak yang tidak bagus di tengah masyarakat. Makanya Presiden coba untuk menurunkan gridnya dengan level 4 itu. Artinya masyarakat secara ekonomi sudah sedikit dilonggarkan aktivitas ekonominya. Artinya tidak seketat kemarin. Karena kita melihat memang ada sebuah kesalahan yang kita lihat, kesalahan penanganan ya. Karena memang penanganannya persoalan pandemik ini bukan didasari oleh sebuah solusi bagaimana mencari penyelesaian yang bagus, tapi pendekatan bisnis. Nah, ini membuat kita juga marah. Bang Emanuel, kalau kita lihat ini ada ungkap dalam demo Jokowi Endgame, Joman beber kemungkinan mengerikan. Jokowi dalam bahaya besar. Maksudnya bahaya besar apa? Ya bahaya besarnya itu, problemnya itu sebenarnya bukan di oposisinya hari ini.
di internal Jokowi yang selalu membuat pernyataan-pernyataan yang sebetulnya kontraproduktif. Itu apa yang disampaikan Fadli itu benar adanya. Jadi pemerintah tidak solid artinya? Menurut saya sampai detik ini komunikasi di antara lembaga ini lemah. Dan itu kritik presiden jelas sekali. Tolong komunikasinya bagus, tolong komunikasinya tidak merugikan, dan itu kan disampaikan terus oleh presiden. Nah problemnya menteri-menteri atau lingkaran di presiden ini bebal semua. Wah, Anda harus mempertanggungjawabkan statement ini tajam juga ya. Ke Menteri yang mana, Bila siapa yang menyampaikan menterinya? itu Immanuel Ebenezer, Ketua Umum Jokowi Mania, saya pendukung presiden, bukan pendukung menteri. Bebal menterinya. Karena gimana? Pendekatan pandemik ini didasari pendekatan bisnis. Ya nggak bisa, nggak selesai. Anda punya indikator atau hanya asumsi, Bang Nur? Indikator. Kalau seandainya mereka minta bukti, kita buktiin. Nggak susah kok. Beberapa indikator boleh dijabarkan Sederhana aja, indikatornya obat susah dicari. Padahal perintah presiden obat terus ada, tersedia. Faktanya di lapangan tidak ada. Sampai detik ini nih, cari obat susah. Kedua, susah mendapatkan oksigen. Seharusnya menteri atau pejabat yang sudah ditugaskan menangani pandemik ini, mereka harus mencari penyelesaian yang bagus dong. Kan referensinya India, begitu gila varian Delta ini. Nah artinya lihat sampai detik ini, ada yang menteri jalan-jalan ke Amerika, kemudian ada anak menteri honeymoon ke Jepang. Ini kan gila, tidak memiliki set of risk. Apakah instruksi dari presiden ini tidak didengarkan oleh para menterinya? Karena menterinya sibuk untuk nyari duit buat 2024. Makanya kita minta presiden untuk segera reshuffle menteri-menteri yang cacat moral ini. Artinya semua aksi yang berlangsung di sejumlah daerah, Bandung, Banten, dan juga Ambon wajar? Saya anggap wajar. Saya aktivis 98. Ya gini, di lingkaran Jokowi, para pendukung Jokowi itu banyak punya latar belakang aktivis. Apalagi saya aktivis 98. Sebelah Anda juga? Ini aktivis juga Valdo. Nah artinya ini kita semua latar belakangnya aktivis semua, tidak ada yang tidak di sini. Ini Fadli John, Pak Saididu juga sama. Mereka punya daya kritis yang luar biasa. Kami walaupun punya pandangan berbeda pemilu kemarin, tapi dalam persoalan ini saya yakin kita punya sama ya, Pak Fadli dan Pak Said ya. Karena dalam penyelesaian pandemik ini nggak bisa kita selesaikan dengan berharap pemerintah. Ini harus semua, harus sama-sama. Kemudian ada masyarakat yang resah karena tidak ada obat, kemudian susah makan, atas akses kesejahteraannya dibatasi. Wajar kalau kayak saya, Pak Fadli, Valdo dan semuanya ada gaji. Lalu bagaimana mereka yang nggak punya gaji? Tapi Anda sampai menuduh kemarin ada statement 3C, kalau tidak salah Anda menuduh kelompok-kelompok yang mungkin kategorinya elit dalam dari provokator endgame tersebut? Ya saya... Apakah ini sudah Anda ralat sekarang atau masih konsisten dengan pernyataan itu Bang Nul? Kalau melihatnya iya, karena ada beberapa seruan-seruan yang dilakukan oleh beberapa elit oposisi yang pernah berkuasa. Mereka ikut menyerukan agar kawan-kawan mahasiswa untuk turun ke jalanan. Ada buktinya? Ada cuitannya. Mau butuh cuitannya? Biar kita baca tuh. C ini siapa Bang? C ini siapa? 3C ini apa? 3C. Cinta apa bukan? Yang jelas Cendana, Cikeas, satu lagi kan saya nggak mau nyebutin ya, tapi Caplin. Itu loh. Karena kita bisa buktiin lah di lapangan modelnya seperti apalah. Tapi ini saya tidak mau menyebutkan namanya ya. Ini Bang, ini kelompok-kelompok elit semua bahaya jika memang tidak ada dasar bukti-bukti yang kuat. Oh kita buktiin lah. Susah sekali tinggal buktiin, nggak susah kok. Orang hari ini semua apapun aktivitas itu terrecord semua, nggak susah. Gitu loh. Pertemuannya di mana, kemudian seruannya di mana, pembiayaannya seperti apa ini kita bisa tahu. jadi fitnah loh Bang. Soalnya ada Cikeas yang lain sudah bersuara bahwa dituduh lah, difitnah lah, ini nggak benar dasarnya nggak ada. Playing victim selalu begitu. Dari dulu kan Cikeas ini modalnya playing victim, nggak punya ide, nggak punya gagasan, nggak punya keberpihakan. Makanya sampai detik ini Cikeas selalu menganggap partainya hanya berkoalisi terhadap isu partainya. Anda sudah mengaitkan sama partainya. Sepertinya lebih spesifik. Tapi kalau bicara tentang Demokrat sampai detik ini hanya konsistensinya terhadap isu. Tapi kalau berbicara mengenai 3C ini kan memang ada keterlibatan dengan sejumlah partai kuat gitu. Ya saya coba untuk menyampaikan hal itu, nanti kalau saya gamblang di TV One, ngerinya mereka malah baperan gitu loh. Karena mereka tidak punya kemampuan juga. Apa-apa, Bang. Kenapa? Kalau gamblang dengan bukti kan nggak apa-apa. Ya kita membuktinya sih bisa, nggak terlalu susah kok. Kita bisa tracking media sosial mereka.
Antas mereka aktivitasnya di mana kita tahu semua kok. Karena gini, mereka itu kan kawan-kawan kita semua. Ya. Jadi kita tahu aktivitas mereka di mana. Ya diskusi dengan siapa ya dengan teman-teman saya juga. Oke, menarik, kita tentunya juga nanti ingin dengarkan pernyataan respon dari Bang Fadlizon, Bang Saididu dan juga Saya lihat dari Valdo, Bang Maria Faldo. sudah ngelus dada. Baru juga masuk gabung sama Mensesnek, udah dibilang yang tadi menteri-menterinya nggak sinkron. Baru Kata Bang hari Nul kedua, ya. baru hari kedua. Sesaat lagi hanya di catatan demokrasi pemirsa. Kita lanjutkan, Bang Faldo dari tadi sudah ngelus-ngelus dada, kenapa Bang? Banyak diomongin? Ya, terima kasih sebelumnya. Memang menurut kami pemerintah hari ini sedang bekerja keras ya untuk segala macam skenario, segala macam model. Tadi sempat dibilang 20 menit cukup atau tidak gitu. Ya kalau tidak cukup ya take away saja sebenarnya gitu kan. Dalam artian memang model-model yang terjadi ini adalah upaya dari pemerintah kita hari ini untuk membuat sebuah sistem yang terintegrasi, sebuah sistem yang komprehensif, dan menciptakan kelembagaan yang kuat gitu loh. Karena keyakinan kita hari ini bisa jadi bukan menjadi pandemi yang terakhir kan. Kita tahu dengan usia zaman yang semakin menua, climate change, dan ini jadi krisis global sehingga model-model yang terintegrasi dan komprehensif lah yang sedang diuji oleh pemerintah. Dalam artian ketika Bapak Presiden turun ke bawah melihat kondisi apotek yang di sekitar atau di samping rumah kita, ini bukan hanya sekedar belusukan gitu loh. Tapi ini untuk memastikan apakah betul obat untuk penanganan COVID, antivirus itu memang benar-benar ada di lapangan. Sampai harus presiden yang turun tangan. Dalam artian kita perlu menguji apakah birokrasi kita ini cukup kuat sampai ke akar rumput. Termasuk tadi bantuan yang juga disampaikan oleh Pak Fadlizon. Gitu. Artinya apakah betul tadi disampaikan oleh Bang Immanuel bahwa menteri-menterinya bandel? Dalam artian model yang sedang diuji oleh pemerintah kita hari ini dengan dukungan dengan masyarakat tentunya, pemerintah tentu tidak bisa bekerja sendirian dalam hal ini gitu. Ada laporan masyarakat, kelangkaan oksigen. Pak Presiden langsung dengan melibatkan startup, melibatkan beberapa pihak pengusaha untuk memastikan kondisi oksigen kita ada, termasuk bantuan. Betul-betul dicek Pak Presiden turun ke rumah warga, betul-betul memastikan juga. Nah, tujuannya sistem yang terintegrasi inilah yang ingin kita ciptakan. Karena apabila terjadi krisis di masa depan, bangsa ini udah siap. Ya kan? Karena tidak ada bangsa yang dalam tanda kutip pandemi ini global issues, tidak banyak bangsa yang siap gitu untuk hal itu. Nah, kenapa harus komprehensif? Karena sistem ini akan diteruskan ke generasi selanjutnya. Siapapun presiden selanjutnya yang tadi mungkin disentil oleh Bang Noel di pemilu 2024 misalnya, ya udah ready gitu dengan sistem yang begini. Jadi ikhtiar dari Pak Presiden Jokowi mencari keseimbangan antara kesehatan dan juga ekonomi. Nah itulah yang sedang diuji secara terus-menerus. Tapi kan kalau terintegrasi, udah Valdo, buktinya poster ini sempat viral di media sosial dan sempat membuat hampir seluruh pihak TNI Polri juga bersiap-siap menghadapi ini. Dan meskipun ternyata nihil kan. Nih, seruan-seruan lainnya, Anda juga mantan aktivis, melihat segala aksi ini respon Anda? Saya yakin mahasiswa hari ini adalah mahasiswa yang peduli ya dengan kondisi rakyat kita gitu. Mayoritas mahasiswa hari ini memilih untuk tidak melakukan aksi dengan menimbulkan unsur kerumunan. Ya, yang dilarang itu kan berkerumun, bukan kritiknya. Dan kita lihat hari ini model aksi, aspirasi dengan lip service yang viral di media sosial, ya kan, dengan model-model yang seperti ini gitu. Tapi tidak menimbulkan kerumunan. Saya kira kita perlu mengapresiasi mayoritas mahasiswa yang memilih untuk menahan diri gitu dengan menciptakan model pengawasan yang lain dan berbeda. Tapi kan Anda sendiri dulu pada saat menjadi aktivis juga sering ngirim surat ke Mensesnek, tapi nggak dibalas-balas. Sekarang mungkin juga bisa begitu kali Bang? Jadi kalau seandainya kita berbicara demonstrasi, ini adalah sebuah upaya untuk menyampaikan kritik. Ini bagian dari advokasi. Pemerintah menerima? Iya, karena bagaimana caranya pemerintah tidak menerima? Karena pemerintah itu memang butuh dikritik seperti yang Bang Fadli bilang tadi. Agar terciptanya pemerintahan yang kredibel. Sesuatu yang kredibel itu adalah sesuatu yang diawasi dengan baik. Siapa yang ngawasin? Mahasiswa, Bang Fadli, Bang Noel, Pak Saididu, ya kita semua. Baik. Jadi
seseorang apabila diberikan ujian dengan tingkat kredibilitas yang kuat hasilnya karena pengawasannya baik. Nah, oleh karena itu saya kira karena mahasiswa kita peduli dengan nasib rakyat, mayoritas tidak datang ke aksi dan memilih aksi dengan metode yang lain. Baik, luar biasa ini jawaban Valdo, baru jadi staf khusus Mensesnek ini, Bang Saidi, perlu kita apresiasi. Tapi ini pertanyaan terus masuk, kami coba tampung. Siap. Untuk Valdo, untuk Bang Fadli dan juga Bang Nul. Bang Saidi, ini ada pertanyaan dari Munirs B01. Apakah gagalnya demo endgame karena kebebasan menyatakan pendapat di muka umum sudah dipasung dan dikebiri? Bang Saidi, bisa bantu jawab? Saya tadi menikmati bagaimana Dek Valdo mentransformasikan diri menjadi birokrat. Dan terlalu cepat sekali gitu. Senioritasnya nampak ya? Cepat sekali gitu. Jadi transformasinya bagus. Ya insya Allah akan dapat apresiasi lah dari bosnya gitu. Dan memudahkan kita juga. Maksudnya apresiasi gini, dari masyarakat dong, Bang. Apresiasi dari masyarakat. Dari bosnya dulu. Dari bosnya dulu. Saya menyatakan gini. Pertanyaan itu, saya ini masalah-masalah seperti ini saya sebenarnya sudah tidak terlalu menarik. Kenapa? Masyarakat sekarang sudah frustrasi. Sangat frustrasi, semua lapisan. Jadi kalau demo yang terjadi, jangan menuduh siapapun, bagian apapun, karena semua rakyat sudah mau demo. Jadi pertanyaan Pak Mahfud MD menyatakan ada kelompok apa namanya, ya terserah dialah. Itu sudah salah. Seluruh masyarakat sudah mau demo karena frustrasi. Apa frustrasinya? Tadi disampaikan, ini tidak jelas. Ini semua ingin bicara tentang COVID. Sampai Menko menyatakan darurat militer. Logika mana bahwa ada darurat militer? Semua bicara, apalagi Menteri BUMN, rajin kali itu bicara tentang COVID. Tapi yang biasanya hanya vaksin dan obat gitu kan. Nah, semua menteri bicara. Apalagi Menko Investasi tiap hari bicara COVID. Semua bicara COVID. Nah, saya memahami juga yang dikatakan Pak Manul tadi. COVID ini bisnisnya besar sekali. Perkiraan saya mungkin sampai yang bisnis pengadaan saja mungkin sampai 500 triliun loh sampai selesai. 500 triliun. Nah, bisnis ini ada yang menyedot, tapi rakyat marah. Nah, jadi demo yang disampaikan tadi coba sebenarnya, kita tampilkan lagi ya. Saya ingin menyatakan begini, apa tadi pertanyaannya? Gagalnya demo endgame karena kebebasan menyatakan pendapat di muka umum sudah dipasung dan dikebiri. Ada benarnya, tapi bukan berarti. Dan itu banyak benarnya, teman-teman saya masih di dalam ini kok, di dalam penjara kok. Nah, dengan cara begini terus, saya hanya menyampaikan Dek Valdo Emmanuel, dengan marahnya rakyat, tolonglah kurangi marahnya pejabat. Tolong kurangi tekanan daripada aparat. Aparat juga sudah frustrasi, keluarganya kena COVID, susah dapat makan, apa segala. Jadi jangan pemerintah menugaskan aparatnya menekan rakyat yang sudah frustrasi. Bang Saidi, Anda melihat gagalnya aksi kemarin, demo endgame ini, dilatar belakangi oleh apa kalau Anda? Saya nggak tahu juga, memang adakah rencana demo yang nggak tahu saya. Siapa tahu nggak ada sebenarnya. Supaya ada kegiatan saja, seakan-akan mau demo gitu. Test the water kan, gitu Bang? Bukan. Cek ombak. Dan lucunya kan begini, ada kan informasi ada yang ditangkap. Kenapa orang ditangkap, belum demo kok ditangkap? Undang-undang mana yang dipakai? Kalau dia turun demo, prokes boleh dong kena. Masa orang niat demo terus, demo kan boleh, niat demo kok ditangkepin. Nah, jadi itu menurut saya, arogansi seperti ini, tolong Dek Valdo kurangi dulu deh. Rakyat lagi frustrasi. Kurangi pernyataan-pernyataan yang membuat rakyat bingung. Contoh umpamanya begini. Makan 20 menit. Nah, ini saya bingung. Kenapa enggak 10 menit? Kenapa enggak 30 menit? Kenapa enggak ini? Nah, baru saya dapat pernyataan. Ya, dia mencontoh negara barat, 20 menit itu datang ke Kentucky, ya 20 menit datang mesen gado-gado yang masih diulek.
diulek itu nggak mungkin 20 menit. Nah ini menyederhanakan semua persoalan. Kan yang dilarang itu kan kerumunannya bukan makannya. Nah coba bayangkan kalau umpamanya kerumunan diawasi maka kelihatan kan. Tapi kalau waktu maka masa semua polisi bawa apa namanya? Stopwatch. Stopwatch. Kamu 5 menit lagi. Ya, jadi maksud saya begini. Kebijakan-kebijakan yang membingungkan tolong dikurangi. Begini. Ini sebentar dulu. Pada saat kita tadi Valdo sudah menyatakan bahwa sistem terintegrasi begini. Bukan ngajarin. Saya orang sistem engineering. Orang pengambil kebijakan dengan sistem engineering itu hanya menyatakan ada output yang saya kehendaki, ada output yang saya tidak kehendaki, ada input yang saya bisa kontrol, ada input yang tidak bisa saya kontrol. Output yang dikehendaki menurut saya pemerintah ini masih keseimbangan antara ekonomi dan apa namanya penyakit, pengendalian penyakit. Pandeminya. Output yang dia tidak kehendaki sebenarnya adalah keresahan masyarakat karena tidak mendapatkan apa namanya bansos kompensasi terhadap dilarangnya bergerak. Itu output yang tidak kehendaki. Aksi-aksi bisa terjadi. Input yang dikontrol adalah anggaran negara. Nah, problemnya sekarang begini. Bahwa anggaran menyatakan tidak mau menggunakan undang-undang karantina karena menyatakan tidak ada anggaran. Oke, Pak? Itu jujur saja lah bahwa kami tidak mau menggunakan undang-undang karantina karena kami tidak mampu membiayai kebutuhan rakyat dan peternakan yang dimiliki. Oke? Nah, tapi di balik itu publik bingung menyatakan gak ada uang. Tapi masih ada dana untuk penambahan modal BUMN untuk membangun jalan tol. Gimana logikanya? Jadi menurut saya hal-hal seperti ini kalau memang jujur saja menyatakan ini kami sudah berhentikan bangun ibu kota, berhentikan bangun jalan tol, berhentikan bangun ini tapi uang masih cukup maka mohon rakyat bersabar. Oke? Tapi kalau masih ada itu maka rakyat bertanya, enak aja lu suruh gua tinggal di rumah mati tapi lu masih belanja yang lain. Kira-kira begitu Bang rakyat. Valdo dan juga Bang Nul harus bersabar jawabnya. Kita harus jeda dulunya di catatan demokrasi pemirsa. Langsung ke Bang Valdo tadi menjawab pertanyaan dari Bang Saididu bahwa kicauan yang muncul di sosial media ya karena memang masyarakat itu ekspresinya dalam bentuk frustasi di tengah pandemi sekarang. Valdo. Ya, terima kasih Pak Saididu atas masukannya dan kami memahami sekali apa yang disampaikan oleh Pak Saididu. Namun yang tidak kalah jauh lebih penting adalah semua upaya yang kita lakukan itu adalah sebuah uji dan terus uji gitu. Karena nggak ada yang pasti di kondisi pandemi seperti sekarang, kecuali ketidakpastian itu sendiri. Contoh ketika kita bicara terkait vaksinasi gitu. Dengan upaya diplomasi sampailah vaksin dari Amerika ke Indonesia yang terakhir baru datang. Belum lagi kita bicara bagaimana upaya dalam penanganan pencarian tabung oksigen. Yang awalnya kita ekspor, ada bentuk-bentuk ujian lain sehingga sekarang kita menerima dampaknya juga gitu loh. Jadi ya menurut kami kita sedang berada di level lain dan jika seandainya kita sebagai sebuah bangsa bisa lewat dalam hal ini, tentu kita akan naik kelas. Tapi kan di tingkat eksekutif mengatakan semua pasokan aman, obat-obat ada, tapi di pelaksana ini Bang, yang kadang tercecer masyarakat nggak sampai itu. Iya, itu yang kami sampaikan tadi bahwa eksperimen-eksperimen untuk menguji Pak Jokowi turun ke bawah, termasuk juga dalam hal mengelola aksi demonstrasi mahasiswa, yang sekali lagi perlu kami tekankan sekali. Misal tadi saya cukup ingin mengomentari terkait kekerasan ya, yang juga sering kali disampaikan. Mungkin ini juga penting kita pahami bahwa yang namanya police brutality itu faktornya tidak satu saja gitu. Oknum ya di sini ya. Dan faktor penyebab terjadinya gitu. Karena kejadian seperti ini kan terjadi di banyak negara. Kita tidak tahu ketika aparat berhadapan dengan mahasiswa, aparat sedang menjaga ketertiban yang memang itu tugasnya. Mungkin ada masalah cicilan akhir bulan, ribut sama istri. Ya kan kita tidak tahu gitu. Dan kajian-kajian seperti ini kan memang sering terjadi gitu loh. Jadi jangan sampai ada pikiran
kalau seandainya ada ada sebuah upaya yang dianggap kohersif dilakukan negara, itu pasti intervensi penguasa. Harusnya tidak begitu berarti cara berpikirnya. Kalau fakta-fakta tadi yang disampaikan, berarti petugas keamanan kita tidak profesional dong? Bukan tidak profesional, karena memang kajiannya terkait police brutality ini Mbak, memang banyak sekali faktornya. Nih, di kalau dilihat Amerika ini contohnya. adalah aksi demo yang terjadi di Ambon hari ini. Ya. Aksi mahasiswa ini Bang, yang juga sempat terjadi adu mulut dan juga Ya, mungkin saling dorong dengan aparat juga di lapangan. Gimana? Ya. Kalau saya boleh komentar ya, saya kira pendekatan yang dibutuhkan sekarang ini adalah pendekatan yang lebih persuasif, pendekatan yang lebih rendah hati, kemudian pendekatan yang juga penuh dengan empati gitu ya. Karena pendekatan-pendekatan ini yang menurut saya akan menentukan hasil di lapangan. Kalau pendekatannya masih dianggap seperti normal, apalagi menganggap demonstrasi itu adalah sebuah kejahatan, itu pasti beda penanganannya. Kalau dianggap bahwa demonstrasi itu adalah bagian dari unjuk rasa, kan itu unjuk rasa, kita semua pernah melakukan itu. Dan itu bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Itu akan beda pendekatannya, pasti akan lebih persuasif. Di zaman yang dianggap lebih otoriter aja relatif masih lebih persuasif gitu ya. Jadi apalagi menghadapi mahasiswa. Mahasiswa ini kan generasi masa depan ya, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di negara kita di masa yang akan datang. Jadi saya kira pendekatan-pendekatan ini yang harus persuasif, rendah hati, penuh empati gitu ya. Karena memang yang disampaikan tadi oleh Immanuel ya, saya kira benar. Saya jarang sekali sependapat, tapi kali ini banyak sependapat gitu ya. Jadi apalagi disebut bebal gitu. Satu frekuensi yang mana tadi? Itu kata yang agak keras sebetulnya. Kalau jadi menteri pasti pada tersinggung gitu ya. Nah, karena bebal itu kan coba buka aja di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya. Tapi saya kira ada benarnya yang disampaikan oleh dia bahwa tidak ada koordinasi. Seperti menteri-menteri ini jalan sendiri-sendiri, mempunyai narasi sendiri, mempunyai rencana-rencana sendiri. Dan perbedaan komunikasi ini kan tidak hanya terjadi 1-2 kali. Bahkan ada yang dianggap sebagai memanfaatkan situasi untuk bisnis. Nah, dan ini menurut saya memang kesan itu ada. Karena tidak ada transparansi, misalnya vaksin. Ya, saya termasuk yang mendukung kita harus vaksin, ini scientific gitu ya. Tetapi bagaimana vaksin itu, berapa sih harganya vaksin itu? Waktu diimpor itu berapa harganya? Ya, biar kita tahu. Dan kalau misalnya tidak ada misalnya pemotongan dan sebagainya, kan pasti akan lebih banyak vaksinnya. Kemudian obat-obatan yang dibuktikan sendiri oleh presiden tidak ada. Kalau saya jadi presiden itu pasti menterinya saya suruh berhenti atau dipecat gitu ya. Nggak bisa itu. Masa jawabannya pada presiden seperti itu? Menurut saya nggak benar gitu. Itu hanya membuat presiden semakin jadi tidak berwibawa gitu. Jadi seharusnya ada satu tindakan terhadap hal-hal yang seperti itu. Jadi ini yang menurut saya yang membuat kemudian masyarakat merasa tidak ada guidance di dalam masa pandemi ini. Sementara hidup mereka makin susah, banyak keluarga yang terkena dampak, meninggal atau masuk rumah sakit dan sebagainya. Yang saya kira ini situasi yang luar biasa. Ini situasi yang luar biasa. Tapi ada yang bisa dikontrol. Kalau tadi Valdo mengatakan ini tidak bisa dikontrol karena semacam eksperimen dan sebagainya, tidak, ada yang bisa dikontrol. Vaksin bisa dikontrol, harga-harga bisa dikontrol, kemudian oksigen bisa dikontrol. Kalau perencanaannya bagus, tidak mungkin kita ekspor ke India atau donasi ke India di akhir bulan lalu ya. Padahal kita harusnya sudah memprediksi bahwa ini akan datang kepada kita. Ya. Harusnya kita keep untuk kepentingan kita. Berapa banyak nyawa yang bisa selamat. Nah ini banyak juga suara-suara masyarakat yang masuk melalui Twitter kami. Ada surat cinta untuk Bang Said Didu. Ini dari sahabat Bang Said Didu juga, bisa dibaca juga. Dari Bang Ferdinand Hutahain. Yang disampaikan oleh Didu, hanya ilusi tentang semua rakyat ingin demo karena marah. Faktanya demo Jokowi Endgame gagal karena memang tidak didukung oleh rakyat begitu. Bang Said Didu jelas hanya beropini katanya Bang, tapi opini pengecut. Bang Ferdinand yang bilang ya Bang. Kalau nggak begitu bukan Ferdinand. Semua Ferdinand itu adalah menyatakan semua salah kecuali dirinya. Dan saya ingin menyatakan apa yang dikatakan Ferdinand adalah ilusi tertinggi di negeri ini. Gitu. Yang ilusi siapa nih jadi? Jadi saling lempar loh jadinya. Karena
Pak Ferdinand, cobalah dengarkan di rakyat. Saya tiap hari di bawah. Cobalah dengarkan tukang bakso yang tidak bisa makan. Cobalah dengarkan tetangganya yang tidak ganti oli mobil lagi. Cobalah tetangganya yang tidak ganti ban mobil lagi. Coba tetangganya yang sudah tidak bayar cicilan lagi rumah. Itu semua kelas menghadapi persoalan sekarang. Jadi bukan ilusi ya Bang? Bukan ilusi. Nah, coba saya kasih contoh, pengurangan mulai dari tidak bisa makan. Mungkin ada puluhan juta sekarang orang yang hanya bisa makan kalau ada yang kasih. Puluhan juta. Ada puluhan juta lagi yang hanya bisa makan kalau bekerja hari itu. Ada bisa makan karena dia menunda tidak mengganti oli mobilnya. Ada yang tidak bisa makan karena dia terpaksa menjual mobilnya dan motornya. Itu terjadi di seluruh lapisan. Pak Ferdinand, jangan menganggap terus rakyat Indonesia adalah lagi enak. Saya katakan lagi susah. Lagi susah dan Anda harus empati terhadap kesulitan mereka. Kesulitan mereka, jangan memberikan janji-janji palsu yang seakan-akan tidak ada masalah. Tadi menyatakan cobalah cek di bawah, cobalah sekali-sekali berempati, jangan menganggap tidak ada demo ini kemarin karena mungkin memang tidak ada yang berencana demo. Hanya orang yang ingin mengalihkan isu, tapi tidak berhasil. Adalah tidak masuk akal bahwa cobalah saya ini aktivis juga, saya tidak pernah mendengarkan gerakan tuh seminggu itu kecuali hanya meme aja yang jalan. Tapi pemerintah antisipasinya cukup luar biasa. Itulah permainan yang bisa dilakukan, siapapun bisa melakukan seperti itu, pura-pura ada demo gitu. Nah, inilah menjadi persoalan di pemerintahan Jokowi yang hari ini kita lihat. Kenapa harus paranoid dengan yang namanya meme? Ini kan juga aneh. Tapi sekali lagi kita lihat nih, ini kan mentalitas oposisi ini masih mentalitas Pilpres kemarin. Jangan-jangan tidurnya pun masih besok tuh Pilpres, padahal Pilpres itu masih jauh ya 2024. Makanya saya berharap, judulnya sih udah bagus ya kemarin, Endgame. Ternyata yang Endgame duluan tuh ya mereka. Tapi saya nggak tahu, nah ini Endgame-nya karena faktor apa saya tidak tahu. Tapi setahu saya, resistensi masyarakat terhadap demo tanggal 24 itu cukup tinggi. Karena menurut rakyat ya nggak berempati sekali. Memang semua marah hari ini. Semua marah dan semua ekspresi rakyat di bawah ini tinggal nunggu momentum aja sebetulnya. Anda melihat karakteristiknya sama nggak dengan demo mungkin di era Anda? Bang Nur, di era Anda sama tidak karakteristiknya seperti ini menyampaikan aspirasi kepada beda pemerintah? Sekali. Kalau dulu ketika kita bicara tentang kerakyatan, itu bicara tentang keberpihakan. Dan ada ideologi yang kita kawal. Hari ini kan tidak ada keberpihakannya. Semua berpihak pada isu-isu doang. Artinya apa? Semua manipulasi, nipu semua isinya. Bahkan artinya oposisi berbasis oposan. Tukang meres semua posisinya kok. Saya ingin meluruskan tadi. Saya ingin menyatakan, mereka berdemo tuh memperjuangkan untuk mengisi perutnya, bukan kekuasaan. Jadi jangan dipandang semua orang marah ini karena marahnya karena kalian larang saya keluar tapi aku nggak bisa makan. Pak Setidu, gitu gini, kita bisa melihat yang namanya kemarahan rakyat dengan kemarahan elit. Ya. Kemarahan Endgame ini adalah kemarahan elit yang kalah. Kalau kemarahan rakyat itu jelas, apa yang disampaikan Pak Setidu, Pak Fadli, saya dan semua yang di sini kita punya kesepakatan bahwa hari ini rakyat marah karena perilaku elit-elit yang tidak mempertontonkan rasa empati. Bagaimana namanya vaksin dijual, belikan, kemudian susahnya oksigen, kemudian susahnya obat-obatan di apotek-apotek, kemudian ada obat yang hanya 100.000 sekarang bisa melambung tinggi bisa jadi 2 juta, 3 juta. Nah itu yang harusnya dimarahin, bukan persoalan Jokowinya. Nah, hari ini Jokowi sudah menunjukkan kehadiran beliau di tengah rakyat hari ini. Artinya negara hadir di tengah rakyat. Artinya jangan juga itu dinegasikan. Gitu. Begini. Gini, kalau kita mau berpihak lah, jangan nipu. Itu yang paling penting Pak Didu. Begini. Saya katakan, tadi Devaldo sudah menyatakan, harus terintegrasi. Ini amburadul. Betul. Ini harus ada sistem yang mengendalikan. Ini amburadul, semua ingin bicara.
dengan bertentangan. Sekarang saatnya Jokowi menunjukkan bahwa aku pemimpin kalian. Dan aku, wahai rakyat, aku adalah pemimpin kalian dan masalahmu aku akan pecahkan. Pertanyaannya, Nah, Pak itu. Didu mengakui Jokowi presiden Anda nggak? Presiden Republik Indonesia dong. Top. Nah problemnya teman-teman kalian tuh, saya begini aja. Teman saya yang mana nih? Saya nggak. Ya, yang baser-baser itulah. Baser yang mana? Kita mau lewat tol aja nggak boleh. Ini gimana logikanya? Begini sebenarnya. Saya begini. Saatnya Jokowi menunjukkan dirinya bahwa dia pemimpin. Di tengah-tengah amburadolnya penanganan COVID ini. Beritahu juga teman-teman, kayak itu janganlah juru bicara itu, siapa bicara, itu tugasnya memarahi rakyat. Ya, siapa bicara? Ya. Jangan tugasnya memaki semua orang. Siapa itu, Bang? Ya, tadi ya termasuk tadi tuh Ferdinand. Yang tunjukin siapa orangnya? Ferdinand itu termasuk tuh. Semua orang dimaki. Ferdinand kan tidak mewakili pemerintah. Bukan, tapi dia selalu menyatakan mewakili. Jadi pemerintah tegur-tegur juga dong orang kayak begini Mas. Jangan hanya oposisi terus yang disalahkan. Orang yang memaki-maki orang yang mengaku dekat pemerintah sekali-sekali dimarahin juga dong oleh pemerintah. Itu baru pemerintah. Itu pemerintah mempersatukan rakyat gitu. Gini, Pak Saididu, apa yang disampaikan Presiden beberapa yang lalu itu sebetulnya bentuk sikap protes Presiden terhadap para menterinya yang tidak punya kemampuan kerja. Beliau datang ke apotik itu bentuk menunjukkan pertama ya beliau hadir tengah rakyat dengan kegelisahan rakyat. Kedua dengan mengevaluasi PPKM darurat ini itu juga bentuk kehadiran negara di tengah persoalan rakyat ini. Artinya Pak Didu jangan juga dibuat narasi seakan-akan Presiden ini tidak berpihak. Sekali lagi saya sampaikan, memang problem hari ini di lingkaran Jokowi yang bebal ini tidak mampu menerjemahkan apa yang diinginkan Presiden. Anda ulangi lagi bebal. Ini ada Valdo juga loh di lingkaran Presiden. Betul Bang, lingkaran Presiden bebal orang-orangnya. Ya, saya kira sih tentu yang iya atau tidak gitu. Yang paling penting kita pahami dengan segala kritik, masukan tadi juga. Ayo kita diskusi aja, kita bicara, kita juga minta pendapat dari Pak Fadli, Pak Saididu dan Bang Immanuel dan kita semua gitu loh. Karena hari ini memang pemerintah sedang bekerja. Kritik silahkan, kerumunan jangan. Ini kita tidak berbicara tentang menghalangi demonstrasi loh. Tapi kita sedang dalam konteks pandemi inilah. Bagaimana kerumunan ini yang betul-betul kita jaga betul. Jadi ruang kritik kan disalurkan melalui apa? Dengan metode lain seperti banyak hal hari ini yang jelas aspirasinya sampai. Kata Pak Mahfud lewat telepon katanya. Dalam artian daring Bang. Dalam artian kita perlu juga mencari substansinya karena kondisi lagi darurat gitu. Ini lagi darurat. Kalau nggak darurat, nggak ada larangan di negara demokratis seperti Indonesia. Di Amerika aja First Amendment-nya itu tentang kebebasan kita berbicara kok. Baru Second Amendment kita bicara tentang bagaimana perlindungan diri dari senjata gitu. Nah jadinya negara-negara demokratis seperti Indonesia, seperti beberapa negara demokratis lain, kita tidak melarang demonstrasi, tapi kita melarang berkerumun. Ya karena kondisinya lagi berat, nakes kita yang sudah meninggal 1.400 orang, ibarat perang, ini serdadu kita dan kita bergantung pada mereka. Dan kalau mereka yang garda terdepan meninggal duluan, ya ibarat 100 orang demo, rate kematian COVID 5%. Berarti ada 95 mahasiswa membunuh 5 orang lainnya gitu. Kan ini yang tidak kita inginkan gitu loh. Bagaimana kita menahan diri dari sini ya Bung Valdo. Saya sependapat bahwa kita harus menjaga protokol kesehatan. Kemudian kita harus melakukan hal-hal itu ya, termasuk masker yang paling penting, cuci tangan dan sebagainya itu saya kira bagian dari upaya kita. Nah, tetapi di sisi yang lain kita lihat juga banyak kerumunan-kerumunan ketika antri vaksin. Kerumunan-kerumunan ketika berada di rumah sakit, ya kerumunan di mana-mana. Bahkan ketika presiden datang juga kerumunannya banyak sekali, ya kerumunan presiden datang di mana itu banyak lah, nggak usah kita ulas lagi. Ya artinya ada juga inkonsistensi. Ini yang perlu kita kritik. Artinya kalau kita mau memberikan satu keteladanan, karena masyarakat kita ini kan masyarakat yang sekarang sangat mudah mengakses informasi, mengakses gambar, ya, foto dan sebagainya. Jadi kita disuruh tidak berkerumun, tapi misalnya ada pejabat yang berkerumun,
Ya, itu kan inkonsisten. Dan juga mengatakan ini semua terkendali, tapi kenyataan di lapangan tidak terkendali. Itu juga inkonsisten. Ya, kemudian vaksin gratis, tapi kenyataannya hampir kemarin kalau tidak diprotes, vaksin ada yang berbayar dan sebagainya. Jadi inkonsistensi ini ya yang membuat masyarakat mengalami ketidakpercayaan. Kita ingin percaya, dalam hal ini tidak ada politik, masih jauh kok agenda politik kita. Jadi kita ingin ada satu kepercayaan, siapa sebenarnya yang bisa dipegang mulutnya itu, yang menjadi juru bicara pemerintah itu siapa? Bang Fadlian, sebelum dijawab oleh Bang Faldo, ini ada juga pertanyaan dari Twitter yang masuk untuk Anda. Dari @pecinta notifikasi. Untuk Bang Fadlizon, beliau itu kan anggota dewan, punya alat dan juga akses untuk merubah aturan-aturan yang sering beliau kritik sendiri di Twitter. Nah pertanyaannya, kenapa tidak digunakan power Anda itu Bang Fadlizon? Ya ini kan dalam politik itu saya ini satu di antara 575 anggota. Ya, kalau misalnya mau menggunakan itu harus mayoritas, gitu ya. Jadi itu ada mekanismenya. Jadi mekanismenya itu melalui segala macam lah hak-hak yang ada di DPR. Tapi dan upaya itu, ini sudah dilakukan. Ya, kalau kita lihat sekarang ini malah lebih efektif kita berbicara di forum publik ketimbang di DPR. Lebih didengar ya Bang? Karena di DPR itu udah nadanya sudah ditentukan, udah orchestrated gitu loh. Ya, ini saya pengakuan saya jujur aja. Tapi jangan sampai viral dulu baru jangan dieksekusi, terlalu Bang. banyak berharap. Gitu ya. Jangan terlalu banyak berharap. Karena itu semua sudah orchestrated. Jadi nada-nadanya sudah ditentukan, mau nyanyi apa sudah ditentukan. Baik, Bang Said dulu nanti ditanggapi ini Bang Faldo soal pemerintah yang dinilai oleh Bang Faldo dan juga masyarakat sebagian yang menganggap pemerintah inkonsistensi. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa. Kita langsung ke Bang Faldo menanggapi tadi bahwa saat ini Bang Fadli melihatnya pemerintah inkonsistensi dalam soal pembatasan termasuk juga PPKM level 4 ini. Iya, jadi memang itu masalah yang terjadi ya, dalam artian kita pertama kali mungkin melihat vaksinasi secara massal dan berkali-kali juga diupayakan langkah-langkah itu. Tapi ya jangan lupa juga gitu, upaya masyarakat yang mematuhi peraturan, protokol kesehatan, menjaga mobilitas, sektor-sektor esensial 100%, bahkan jujur saja gitu, kementerian di mana saya bernaung aja 100% WFH. Saya aja sampai hari ini belum pernah ngelihat meja kerja, gitu ya. Jadi dalam artian memang. Tapi Anda baru 2 hari saja hari ini sudah kerja ya Bang? Dalam artian memang begitu. Ini kan budaya baru gitu. Budaya masyarakat kita yang hobi kumpul-kumpul, tradisi kita yang hobi berselebrasi gitu. Kita harus melakukan transisi gitu loh. Memang ada upaya-upaya yang miss, diakui betul gitu kan ketika ada kerumunan dan itu berusaha juga untuk kita selesaikan gitu. Tapi di sisi lain ada upaya-upaya lain juga yang mungkin tidak hanya pemerintah, masyarakat pun terlibat di situ gitu. Nah, upaya begini kan yang perlu kita terus, yang Bang Fadli bilang tadi, memberikan keteladanan, memberikan contoh konkret, mungkin begitu. Bang Faldo, pertanyaan mungkin Bang Faldo bisa baca sendiri mungkin sambil dari suarakan Bang Faldo. Yep. Bang Faldo mungkin bisa membantu kami membacakan ini supaya lebih afdol gitu ya. Kita takut salah. Silakan Bang Faldo. Pertanyaan buat Bung Faldo. Kenapa dari awal pandemi pemerintah menolak lockdown dan menjalankan UU karantina? Padahal jika di awal pandemi mungkin lockdown masih memungkinkan daripada PPKM yang tidak konsisten sehingga menimbulkan konflik sosial di kalangan arus bawah. Silakan. Mencari keseimbangan. Itu ikhtiar Pak Jokowi. Iya kan? Jadi kan itu semuanya mungkin juga kan? Itu semua mungkin. Mungkin. Semuanya dalam ketidakmungkinan juga gitu. Jadi tidak ada yang pasti hari ini. Selain ketidakpastian itu sendiri. Jadi memang bisa jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah hari ini terlepas dari kurang dan lebihnya. Kita melihat dengan PPKM darurat kemarin tren ya walaupun bisa interpretasinya berbeda. Ada yang bilang belum sampai puncak. Tapi faktanya bahwa bor kita menurun. Itu harus diapresiasi tentunya. Bor menurun kan karena ada penambahan tempat tidur. Iya tentunya juga dengan kosongnya Wisma Atlet juga beberapa yang sudah mulai pulang gitu. Kebetulan kami juga melihat bagaimana di bawah itu banyak sekali bantuan-bantuan yang juga mulai disalurkan gitu. Nah, jadi kenapa tidak lockdown?
Ya karena mencari keseimbangan itu. Bang Said, Bang Fadli udah gerem mau komentar nih. Karena kan WHO juga sempat komentar, ada tidak terlalu berpengaruh kan waktu itu sempat komentar WHO terkait lockdown. Saya pikir bulan Maret 2020 itu Pak Anies Baswedan mau lockdown tapi memang ditolak. Tapi saya paham juga, saya coba memahami bahwa lockdown ini kan resikonya anggaran. Nah tapi tidak pernah diakui. Saya menyatakan juga, dicobalah dihitung. Kalau ini kan dihindari terus dengan mengganti nama-nama pada saat menyebutkan karantina wilayah, maka pemerintah pusat harus menyiapkan anggaran sampai kucing yang dikarantina. Itu konsekuensi undang-undang. Tapi ini dihindari, jadi nggak usah kita berkelit. Mungkin jujur saja pemerintah, mohon maaf undang-undang karantina saya tidak pakai karena kami nggak punya uang yang cukup. Tapi kan soal keseimbangan tadi Bang Said Didu. Itulah jalan yang diambil. Dalam pilihan diambil menghindari anggaran keluar di keseimbangan. Tapi tepat dong keseimbangan antara ekonomi dan juga kesehatan. Enggak, begini, memilih keseimbangan itu harus ada preasumsi bahwa ekonomi hanya bisa jalan kalau pandemi berhenti. Ya. Nah, jangan diambil setengah, kan di awal ngambil setengah-setengah terus. Akhirnya Menteri Kesehatan suruh cari obat, Menteri Pariwisata menundang wisatawan. Kan itu namanya bukan setengah-setengah antara mau menghentikan pandemi dengan mau mengundang orang. Kan kira-kira begitu. Tapi ya, misalnya contoh ya, sebelum Anda ya. Misalnya memberikan itu kepada Menko Investasi dan Maritim. Itu juga menurut saya memberikan sinyal yang salah. Artinya kan investasi. Beliau itu menteri investasi jadi komandannya, bukan menteri kesehatan. Kan Menko perekonomian dipindahkan lagi gitu. Jadi ini yang menurut saya harusnya saya termasuk sejak awal dipimpin langsung oleh presiden. Dengan dipimpin oleh presiden, semua menteri mungkin diberikan satu penugasan dan diberikan laporan. TNI dan Polri bisa menjadi di garda paling depan dan seterusnya. Itu menurut saya jelas. Kalau terkait dengan itu saya sependapat juga dengan Bung Said Didu. Misalnya kita pemerintah menyatakan minta maaf kalau kita nggak ada biaya, masyarakat kita akan paham kok. Tapi jangan kemudian berkilah gitu ya. Dengan berbagai nama. Dengan berbagai nama yang menyulitkan sendiri gitu. Dan menurut saya sebenarnya kalau di awal kita melakukan lockdown, saya termasuk penganjur dari awal, dari bulan Maret. Ada jejak digital saya tuh ya. Belum dihapus Maret 2020 gitu ya. Jadi pemegang komandonya harus presiden. Dan waktu itu duit banyak. Ya. Ya, belum banyak dibikin macam-macam itu. Mungkin dalam hal ini saya orang yang juga menolak lockdown. Karena kenapa? Tidak lockdown aja kita sudah kisru-kisrunya sudah seperti ini Pak Fadli dan Pak Said Didu. Artinya gini, jangan juga diprovokasi rakyat dengan hal-hal yang sebetulnya ini membahayakan. Pernyataan Valdo itu sudah cukup menarik. Pemerintah dalam hal ini harus menjadi keseimbangan. Begini. Bagaimana tetap ekonomi ini berjalan, kehidupan masyarakat juga ya yang tadinya normal sedikit tidak normal hari ini lah. Artinya juga kita jangan juga menutup hal-hal itu. Kalau seandainya kita bisa melihat kondisi ini secara objektif, mungkin sudut pandang kita juga bagus, melihatnya bisa jernih. Jangan juga karena karena subjektivitas atau ketidaksukaan kita karena terhadap pemerintahan Jokowi, akhirnya apapun yang disampaikan, apapun yang dilakukan oleh pemerintahan ini buruk adanya. Tapi benar tadi yang disampaikan Pak Said Didu, semua ini harus terintegrasi, jangan tidak. Begini. Gitu. Itu kita setuju dalam hal itu. Tapi ingat juga Pak Said Didu, ada hal yang lebih penting dari problem ini semua. Yuk kita serukan yang namanya konsolidasi nasional. Jangan berharap terhadap pemerintahan hari ini soal pandemik ini. Tidak ada satupun negara yang sukses menyelesaikan problem pandemik ini, Pak Said Didu. Saya begini, semua sepakat selawatkan nyawa. Oke, kita sepakat itu kan. Tadi 2000 loh meninggal. 2000 lebih meninggal. Orang yang masih memilih kebijakan menyelamatkan nyawa, ada kebijakan lain lebih penting, menurut saya itu orang bukan manusia lagi. Gimana? Orang yang menganggap ada kebijakan lain daripada menyelamatkan nyawa lebih penting, itu bukan manusia lagi. Sepakat. Nah, begini,
Saya katakan, sekarang ini prakteknya lockdown, tapi hak rakyat tidak dikasih. Itu yang menjadi masalah. Jadi maksud saya begini, saya tidak menyatakan, memaksakan. Jujur saja, kenapa kita tidak memakai lockdown? Karena uang nggak ada. Kan jujur saja. Dan gampang kok suruh Bu Sri Mulyani paparkan. Atau mau lockdown kita ngutang lagi. Kira-kira pilihannya begitu. Kebijakan itu pilihan. Nah, pemerintah punya hak memilih. Dan kita punya hak untuk mengkritisi terhadap pilihan. Itu normal-normal saja gitu loh. Jadi saya menyatakan, ini selamatkan dulu nyawa deh, baru mikir ekonomi. Kami rasa pemerintah juga sudah berpikir ke sana, Bang, untuk lebih memprioritaskan nyawa manusia. Betul. Problemnya adalah, ini kan, saya katakan tadi, jangan praktekkan lockdown seraya ini tanpa memperhatikan ini. Saya kasih contoh begini. Gini, saya menghitung. Pak Sididu, hari ini apa yang dilakukan pemerintah sudah jelas dan tegas. Bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Nah, artinya hari ini ide PPKM, lantas level 1, level 2 sampai level 4 dan PPKM darurat itu salah satu bentuk bagaimana menyelamatkan rakyat itu sendiri. Artinya jangan seakan-akan pemerintah ini tidak hadir di tengah problem ini, Pak Said. Saya menyatakan jangan pelin-pelan, jangan begini, bernyatulah. Tolonglah, Emmanuel, Valdo, sampaikan ke Presiden. Tolonglah jangan terlalu banyak menteri yang bicara membuat rakyat yang sedang bikin bingung, rakyat yang sedang frustrasi. Pada saat Pak Doni Munardo masih di dalam aktif, kita ada satu loh yang kita dengar. Kita agak mendengar dia. Setelah itu maka berebut. Saya kasih contoh saja lah. Contoh saya, penanganan COVID ini awalnya dibentuk, dikomandani oleh Menko Perekonomian. Airlangga Hartarto, wakilnya Menteri BUMN, oke? Ya Pak ya. Nah, terus diambil dari Pak Doni Munardo, oke? Nah, kenapa dipindahkan ke Menko? Padahal masalah nyawa, bukan ke Menko Kesra. Nah, habis itu dipindahkan dari Menko Perekonomian kepada Menko Investasi, bukan ke Kesra. Nah, jadi kalau Anda menyatakan bahwa ini konsisten, Presiden juga tidak konsisten, pindah-pindahin setiap saat gitu loh. Nah, kalau menyatakan tentang nyawa, apa hubungannya nyawa dengan Menko Perekonomian? Nah, dari situ saja bacaannya. Jadi mungkin Pak Valdo tadi menyatakan sedang eksperimen, sekarang laporkan Presiden eksperimen sudah selesai. Ini masalah nyawa. Maka komandannya adalah satu orang yang betul-betul yang terkait dengan nyawa. Jangan dibikin Menteri Kesehatan bingung. Banyak sekali komandannya Menteri Kesehatan. Komandannya Menko Investasi, Menko Perekonomian beli vaksin, Menteri BUMN komandannya juga. Matilah Menteri Kesehatan. Bang Valdo. Gitu. Ya, saya kira ini bukan juga soal siapa gitu. Tapi dalam kondisi ini kita memang butuh leadership dalam berbagai aspek gitu. Semua menteri kita itu punya leadership yang perlu kita akui juga dalam artian dalam konteks hal ini ya. Karena saya pernah punya pengalaman gitu waktu mengajak ya kader-kader kita yang terkena COVID gitu ke Wisma Atlet gitu. Sebenarnya barrier to entry policy-nya juga cukup bagus gitu loh. Misal ketika ingin ke Wisma Atlet mesti ada PCR, harus ada begini, oximeternya itu kadar saturasinya di bawah 95%, kalau tidak mungkin kalau seandainya lebih bagus itu bisa di isoman gitu. Ada dibuat. Barrier to entry masuk dari luar ke Indonesia misalnya. Ketika ada seseorang datang dari luar negeri ke Indonesia dites dulu, terus juga akan ada karantina, ada proses begini, dan itu jalan gitu. Jadi sejak orang turun pesawat sampai dia keluar dari itu banyak prosesnya juga. Barrier to entry-nya ada gitu prosesnya. Jadi yang ingin kami katakan adalah jangan sampai jika tidak lockdown kita tuh loss semua gitu loh. Enggak juga gitu loh. Ada kemenangan-kemenangan juga yang kita capai, tentunya dengan segala masukan dan kritikan tadi gitu loh. Kita juga Tadi Anda mengatakan bahwa ini adalah keseimbangan. Saya kira ini nggak boleh ada keseimbangan kalau menyangkut masalah nyawa manusia gitu ya. Dan saya kira pemerintah memang memprioritaskan mau menyelamatkan nyawa. Jadi harus fokus ke situ. Karena kalau kita melakukan lockdown atau apalah karantina wilayah atau apa, itu pasti kita bisa meredakan dengan cepat. Tetapi harus ada kompensasi. Kompensasinya itu harusnya dikirim. Bantuan langsung tunai atau cash transfer. Itu yang paling penting sebetulnya. Di Amerika juga begitu.
Kalau tidak salah tahun lalu mereka transfer setiap bulan $1.200 ke seluruh warga Amerika. Ya, mereka ada uangnya. Kalau di sini kan pakai bansos dulu, ya, yang kita tahu kemudian peristiwanya. Tapi sebenarnya masyarakat pasti mengerti kalau di lockdown asal mereka diberi kompensasi. Ditransfer kan kita aja tentu uangnya. tidak ingin ada aksi-aksi lagi terjadi di lapangan. Di Amerika itu Dan pakai cek dia, Bang. Apa yang Pakai cek disampaikan dia. Fadli itu benar. The problemnya, ini di lingkaran Jokowi ini menangani problem pandemik ini pendekatan bisnis. Apa yang nggak di bisnis sekarang? Oksigen, obat, sampai alat PCR, sampai rumah sakit, sampai hotel-hotel. Jadi semua melihatnya ini problem pandemik ini ya semua bisnis. Sudah sampaikan ke Pak Jokowi langsung? Oh udah gitu sampaikan berkali-kali, makanya Presiden marah. Itu. Persoalan PPKM darurat sebelum kawan-kawan mahasiswa nolak, Jokowi Mania ke saya sebagai pimpinan relawan Jokowi pendukung Presiden sudah menyampaikan, Pak Presiden ini harus dievaluasi, bahaya. Kenapa? Di mana-mana sudah ada yang namanya konflik-konflik yang bisa memicu masyarakat makin eskalasi makin mengerikan. Ditambah lagi perilaku menteri-menteri yang tidak punya rasa empati. Pernyataan-pernyataan menteri yang tadi Pak Saididu bilang, pernyataan-pernyataan yang sifatnya represif itu harus dihilangkan. Gitu. Dan ini juga menjadi sorotan kita bersama. Baik, Makanya terima saya kasih suka banyak, sekali Bapak. dengan apa yang disampaikan Pak Saididu dan Pak Fadlijon. Tadi semua sepakat bahwa problem pandemik ini nggak bisa diselesaikan kita sama. Nggak ada istilah hari ini pendukung Jokowi, pendukung Prabowo. Semua pendukung catatan ABC, semoga dan langsung hari ini. didengarkan oleh pemerintah. Sesaat lagi kita akan dengarkan ada tausiah dari Kiai Haji Sumarno. Tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Catatan Demokrasi di mana Anda berada, para narasumber yang sama kita hormati, yang dengan izin Allah alhamdulillah kita bisa bersua dan berjumpa kembali. Perdebatan, perbincangan yang begitu hebat dan sengit pada malam hari ini. Inilah pertanda bahwa di tengah kita menghadapi situasi semacam ini, karena terus terang ada 3 hal yang tertinggal di tengah kehidupan kita. Kekacauan yang terjadi pada akhir belakangan ini, serta timbulnya adanya sedikit kegaduhan karena tidak adanya transparansi. Ini adalah pelajaran yang harus kita ambil. Hikmah yang besar yang Allah berikan dengan datangnya pandemi ini. Kalau kita saling mau transparansi, di atas transparan, di bawah transparan, masyarakatnya pun transparan, insya Allah akan terjawab dengan baik. Yang kedua, faktor yang utama dan pertama adalah hilangnya nilai ketaatan. Masyarakat taat menggunakan masker hanya takut dengan hukuman. Membangun ketaatan bukan dengan undang-undang dan ancaman. Sekali lagi, semakin orang diancam dan diberikan aturan dan undang-undang, maka semakin banyak orang berkhianat dan banyak yang menentang. Pendekatan bisnis adalah pendekatan yang curang. Pendekatan bisnis adalah pendekatan pelacur-pelacur yang akan hanya mencari keuntungan dalam satu kasus dan peristiwa. Allah melaknat. Jangan jadikan peristiwa ini untuk mencari keuntungan. Dan yang ketiga adalah, mari kita bangun tawakal. Karena segala sesuatu apapun yang datang kepada kita adalah dari Allah. Boleh saja manusia berusaha. Silakan, tapi ingat keterbatasan kita selaku makhluk hambanya Allah, hambanya Tuhan, dan kita sebagai orang Indonesia yang berfalsafah Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, sandarkan, mari kembalikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau 3 faktor ini wujud, insya Allah pandemi yang kita hadapi saat ini akan mudah terjawab. Pemerintah aman, rakyat tenang, hidup kita pun akan nyaman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai Haji Sumarno Shafi'i, Bang Fadlizon, Bang Saididu, Bang Emmanuel Ebenezer, dan juga Bang Valdo Maldini. Terima kasih sudah hadir di Catatan Demokrasi. Hampir lupa nama ya soalnya. Gara-gara seragamnya udah putih. Ganti status lupa nama jadinya. Kita harus akhiri Catatan Demokrasi malam hari ini. Saya Andromeda Merkuri. Dan saya Maria Segaf. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Sampai jumpa.